alamiah. Nah, gini Mbak, kedatangan kami, saya sama teman-teman saya ini mau bertanya tentang usaha yang Mbak Dini miliki sekarang. Gimana sih usaha Mbak Dini itu? Kenapa Mbak Dini memilih usaha ini? Tuh, bisa diceritakan dari awal kenapa Mbak Dini bisa milih apa usaha ini? Baik, sebelumnya saya perkenalkan ya, saya owner dari DID Craft. Kurang lebih saya sudah 5 tahun menggeluti dan punya bisnis ini. Nah, bisnis ini kayak kerajinan, sejenis kerajinan tangan, sejenis kerajinan, pokoknya kerajinan lah. Mulai dari mahar pernikahan, terus buket, jilbab, pokoknya yang berhubungan dengan pernikahan dan mahar itu ya, hantaran juga. Jadi awal mulanya sedikit cerita, memang dari awal itu kan memang hobi ya, hobi terus desakan ekonomi. Gini, kita kan kuliah juga butuh biaya buat ngeprint. Jadi saku dari orang tua itu kurang buat Mbak Dini. Jadi gimana sih caranya Mbak Dini tuh kreativitas Mbak Dini bisa jadi uang. Jadi iseng aja. Temanku ada yang ulang tahun, tak buatkan buket jilbab. Temanku ada yang nikah, tak buatin gratis itu pertamanya, tak foto-foto, tak up di Instagram. Toh lama kelamaan itu kok hasilnya itu bagus. Baru mulai dari situ itu berkembang, mulai ada yang tanya. Jadi gedok tular itu kayak telinga ke telinga, mulut ke mulut ya. Oh ya. Mulut ke mulut, temen Mbak Dini pesen gitu. Jadi mulai dari situ sampai berjalan hampir 5 tahun ini. Jadi saya semester 4-an lah sudah punya bisnis. Kalau boleh tahu Mbak ya, penghasilannya Mbak dari usaha ini? Kalau pas awal banget itu lagi rame-ramenya, satu foto art editing itu hampir seminggu itu 20 frame kali 50.000 sudah kelihatan itu belum sebulan. Tapi namanya juga bisnis ya, kan pasti ada naik turunnya ya, nggak pasti naik terus, nggak pasti ada naik turunnya, kadang juga turun. Kalau labanya, bukan laba sih, pendapatan kotor ya 4 juta lah 1 bulan. Itu kalau lagi rame-ramenya juga bisa lebih. Kalau kalau aku menjalani bisnis itu, kalau udah hobi kan jadi enak, nggak mikirin labaku berapa, pokoknya jalan sampai sekarang. Hobi tapi berbuah ya Mbak ya, Cuan ya. Terus Mbak Dini itu kan dulunya kan foto art ya, terus apa namanya buket, terus sekarang kan ada maharnya juga Mbak ya. Kalau maharnya itu kok bisa bikin mahar itu kan susah gitu loh Mbak, susah gampang. Kalau menurutnya orang lihat itu bagus, itu kan kayak gimana, kayak gitu, belajar dari mana Mbak? Jadi kalau kreativitas, terutama seni, itu tuh masing-masing orang punya seni. Jadi kalau Mbak Dini alhamdulillah dikasih yang di atas tuh seninya luar biasa. Jadi kalau buat apa-apa itu seninya kok bagus sih, belum tentu aku bisa kayak gitu. Pertama kan aku foto art editing gitu ya. Terus habis itu berjalannya waktu ada yang minta tolong buatin buket. Oke, buket terus tak foto, tak up. Ternyata dari papan uploadan itu jadi rezeki buat aku. Jadi mulai dari situ tuh merambat sampai ke mahar pernikahan, sampai ke hantaran pernikahan. Kan kalau usaha itu pasti biasanya ada naik turunnya katanya Mbak Dini tadi ya. Masalahnya Mbak Dini itu yang pernah Mbak Dini alami itu apa? Kalau Mbak Dini alami banyak banget. Dulu kan kuliah sambil usaha ini, jadi waktunya nggak bisa close buat ini, kendala waktu kuliah, tugas gitu. Setelah lulus kuliah, jeda beberapa bulan saja, aku udah fokus terus ternyata keterima kerja. Jadi tetap jalan. Masalahnya nanti kita nikah, kita pasti nikah ya, soalnya saya cewek. Kita pasti nikah dan kita nggak selamanya kerja di kantor, pikiran saya. Jadi saya mempertahankan usaha ini. Toh nanti kalau aku udah punya suami, anak, nanti aku bakal butuh aku di rumah dan punya penghasilan sendiri tanpa aku berkantor. Terus Mbak Dini kan sekarang kan apa musimnya COVID gitu ya, terus banyak orang yang keuangannya itu turun dan banyak PHK juga. Ngaruh nggak di usahanya Mbak Dini? Kalau usaha sih gini, kalau memang kerja mungkin ngaruh gara-gara PHK dan segala macam. Tapi kalau usaha beda, kita kan terjunnya lewat online, jadi tetap dibutuhin tapi mungkin menurun sedikit ketimbang biasanya. Masalahnya pemasukan orang masing-masing biasanya kan ada yang kena PHK dan penghasilannya pasti turun kan masing-masing orang. Dan itu buat pesen-pesen kayak gini tuh mikir-mikir, kayak ngasih kado mikir-mikir dulu. Jadi ada turun beberapa pas
COVID lagi rame-ramenya itu turun drastis. Hampir 1 bulan itu cuma masuk 3 gitu doang. Tapi setelah COVID 2 bulan, 3 bulan itu udah ada mulai terus ada mulai ada pernikahan. Tetap kan meskipun ada COVID, kalau pernikahan hijab saja kan pasti pakai hantaran sama mahar kan. Jadi Iya. pasti masih jalan. Oh, berarti Mbak Dini sama hantaran juga ya? Iya, jadi masih jalan. Kalau apa namanya, waktu Mbak COVID itu kan pasti banyak yang itu Mbak ya, banyak wisuda kayak gitu-gitu ya. Sekarang kan wisuda belum boleh ya. Terus apa, waktu orang mau ngadu ngasih kado gitu kan juga Lagi mikir-mikir dulu buat ngeluarin uang sebanyak itu buat ngadu gitu kan. Soalnya COVID itu kan yang diserang perekonomiannya. Jadi orang buat makan aja susah, apalagi berginian gitu loh. terus bagaimana Mbak Dini mengatasi dampak dari COVID? Kalau dampaknya memang luar biasa ya, dari segi perekonomian gitu ya, terus penjualan juga pasti agak menurun. Kalau Mbak Dini termotivasi terus ngupload terus, meskipun nggak tahu Mbak Dini itu apa produk Mbak Dini dibeli atau diminati orang, tapi gimana caranya biar orang itu tetap DNI itu ada, DNI itu tetap buka meskipun ada pandemi seperti ini. Jadi orang itu tetap ada DNI itu, jangan sampai hilang gitu. Jadi sering-sering upload ke Instagram, WA, tetap foto-foto lama di-upin semua lagi gitu. Harus rajin-rajin seperti itu. Nanti buat pengingat para customer, Mbak Dini gitu, DNI Craft DNI gitu. Itu sih. Oh, berarti penjualannya Mbak Dini itu lewat Instagram sama lewat WA aja, nggak Facebook mungkin? Kalau untuk Facebook enggak. Dari dulu aku fokus Instagram sama WhatsApp. Kenapa? Kalau ini sudah cukup ya ini aja. Kenapa aku nggak mau ke Facebook? Facebook itu kelemahannya ngejur harga. Jadi persaingan harga luar biasa. Mahar itu normalnya 300 ke atas, ada yang jual 150. Jadi apa ya? Lebih ke ngejur harga gitu loh kalau Facebook. Kalau Shopee, ingin ke Shopee, tapi Shopee itu target. Kalau tidak memenuhi, umpama kita prosesnya 2 hari harus jadi langsung ngirim, tapi kalau kita terlambat, kita yang di blacklist sama Shopee. Kalau memang belum siap ke Shopee, jadi aku jangan dulu lah. Kalau di Instagram sama WhatsApp sudah memenuhi, maksudnya sudah cukup lah menurut Mbak Dini, ya ini aja dulu. Kalau mungkin next tahun depan, kedepannya ingin lah ada karyawan gitu yang bisa nge-backup produksi. Soalnya ini pure Mbak Dini sendiri yang ngerjain mulai dari nol. Oh, berarti Mbak Dini itu nggak ada campur tangan orang lain ya? Nggak ada. Soalnya gini, kalau kerajinan beda ya, beda kalau jualan-jualan yang lainnya. Kalau kerajinan ini soal seni, masalahnya seni orang tuh beda-beda. Jadi kalau pingin dibantu orang pun harus punya seni yang sama gitu. Oh iya, terus gimana caranya Mbak Dini mempertahankan konsep Mbak Dini ini sukses kayak gini? Kalau menurut Mbak Dini ya, kalau dibilang sukses belum. Masih namanya juga manusia. Namanya juga manusia itu pasti nggak ada kata puas gitu ya. Meskipun menurut Mbak Dini ini lancar, tapi pasti akan suatu saat nanti ada naik turun. Jadi kalau dibilang sukses nggak sukses. Untuk cara mempertahankan ya tetap konsisten. Biasanya orang itu kalau usaha itu nggak konsisten. Sekarang kepingin ini, usaha ini lain hari kepingin ini gitu. Kalau Mbak Dini tuh lebih konsisten, usaha ini ya usaha ini sampai nanti. Itu caranya. Ngomong-ngomong Mbak Dini, Mbak Dini mulai bikin ini pakai modal. Mikirnya pasti modal gede ya. Saya pertama kali bikin modal 20.000, 20 sampai 50 lah, buat buket jajan, buket jajan yang buat wisuda itu. Sekarang buket kan 500 rupiah, buket jajan-jajan snack itu kan 500 rupiah, 1000 rupiah, kan nggak sampai 20 udah jadi buket. Dan itu modalnya Mbak Dini pertama kali. Mulai dari situ sambil jalan dan berkembang beberapa produk. Nggak buket kan. Ini modalnya Mbak Dini 20.000 menjadi sekarang per bulannya itu 4 jutaan Mbak Dini. Sekarang menurut orang yang baru mulai usaha itu udah mau banget Mbak. Soalnya udah 20 loh. Orang kalau mau bikin usaha pasti mikir-mikir keuangan gitu loh Mbak. Gini, jadi kalau prosesnya, kalau umpama
DP kita buat modal buat beli perlengkapan, baru kita rangkai, baru keduanya kan dilunasi. Jadi kenapa modal gak dikit? Karena sistemnya harus DP. Sistem DP ya. Oh ya, yang terakhir nih, Mbak Dini bisa nggak kasih motivasi atau promosi tentang usahanya Mbak Dini gitu? Baik. Motivasinya buat orang-orang yang pengen usaha tapi masih pesimis atau masih yang kayak tadi belum konsisten. Udah ya. Jadi gini, buat teman-teman yang pengen usaha gitu, pasti mikir modal, pasti aku mau usaha apa, gali potensi dulu, hobimu apa, cari pangsa pasar, lakukan. Jadi nggak usah mikirnya banyak, nggak usah, langsung lakukan saja. Terus jangan termotivasi untuk bekerja di orang, di kantor, di PT itu nggak akan selamanya. Masalahnya kayak seperti ini, adanya pandemi pasti ada banyak PHK. Nggak selamanya kamu kerja. Kalau kita usaha selamanya kita kerja di usaha kita sendiri. Kalau kamu kerja di PT, di kantor, kamu itu dikerjain orang gitu. Kamu cuma karyawan bawahan. Kalau kamu usaha, kamu yang punya usaha itu, kamu jadi bos di situ meskipun usaha kamu kecil. Dan itu kalau bertahannya laman usaha kamu ketimbang jangka waktu kerjanya pasti ada PHK. Nggak mungkin selamanya berapa tahun, pasti ada pensiun. Kalau punya usaha kayak gini nggak ada pensiun sama sekali gitu. Ada pensiun tapi malah berkembang Mbak ya. Mbak bisa bantu bilang like, comment, and subscribe. Baiklah. Jangan lupa like, comment,